Hasil translasi U 7, negatif 6 oleh translasi T negatif 24 yaitu titik-titik. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Bareng Okta, masih sama saya Okta. Di video kali ini kita masih bahas soal prediksi ulangan akhir semester Mapel Matematika kelas 9 tahun ajaran 2023-2024. Ini part yang terakhir, part 7. Oke, langsung aja ke soalnya, yaitu soal nomor 29 sampai nomor 35. Hasil translasi U 7, negatif 6 oleh translasi T negatif 24 yaitu titik-titik. Untuk translasi kita bisa menghitung bayangannya, bisa menentukan bayangannya dengan menjumlahkan titik A, ya ini jika ada A ditambahkan langsung dengan T ya. Jadi jika ada titik A ditranslasikan oleh TAB, maka bayangannya bisa langsung dihitung dengan menjumlahkan A ditambah T, titik koordinat dari si A ditambahkan dengan translasinya T. Jadi kalau di sini titiknya itu U 7, negatif 6, maka U aksen bisa kita hitung dengan menjumlahkan koordinat dari U yaitu 7 negatif 6 dengan matriks translasinya yaitu negatif 2 4. Nah, berarti U aksen sama dengan 7 ditambah negatif 2 itu 4, lalu negatif 6 ditambah 4 itu negatif 2, maka U aksennya adalah 4, negatif 2. Berikutnya nomor 30, titik K negatif 4,3 dirotasikan oleh rotasi dengan pusat O dan sudut 90 derajat, maka bayangannya adalah titik-titik. Baik, misalkan saya punya titik A dengan koordinat X, Y. Bila titik A ini kita rotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A aksen ya itu sama dengan negatif Y, X. Artinya titik K dengan koordinat negatif 4,3 bila kita rotasikan dengan pusat O dan sudut rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka akan menghasilkan bayangan K aksen negatif Y berarti negatif 3, X berarti negatif 4 ya. Soal berikutnya nomor 31, bayangan dari titik A negatif 3,7 didilatasi oleh O, K menghasilkan bayangan A aksen 12, negatif 28 apabila titik O 2, negatif 7 didilatasikan dengan dilatasi yang sama, maka bayangan O aksen adalah titik-titik. Baik, O di sini adalah titik yang berbeda dengan pusat dilatasi. Pusat dilatasinya ini adalah 0,0. Ya, baik. Di sini titik A 3 negatif 3,7 didilatasikan ya dengan pusat O dan skala K menghasilkan bayangan A aksen 12, negatif 28. Berarti skala ini bisa kita hitung ya dengan membagi bayangan oleh titiknya ya. Jadi K-nya itu saya bisa hitung dengan dua cara, boleh absis bayangan dibagi absis absis bayangan dibagi absis titik awalnya,
atau ordinat bayangan dibagi ordinat titik awalnya gitu ya. Ini saya pakai yang gampang aja absisnya. 12 bagi negatif 3. Ini K-nya sama dengan negatif 4 ya. Kemudian kita beralih ke titik O. Titik O kan 2, negatif 7 ya. Nah ini akan didilatasikan dengan skala yang sama dengan titik A yang tadi ya. Berarti ini didilatasikan dengan O, K nya itu negatif 4. Maka akan menghasilkan bayangan O aksennya itu kita tinggal kalikan nih si absis dengan skalanya. Berarti 2 kali negatif 4, absisnya itu negatif 8. Kemudian ordinat bendanya dengan skala negatif 7 dikalikan negatif 4, berarti ini koma 28 ya. Maka koordinat bayangannya adalah negatif 8, 28. Soal nomor 32 titik R 27,17 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X dan dilanjutkan dengan dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala setengah. Maka bayangan titik R adalah titik-titik. Baik, kita ke rumusnya dulu ya. Ini komposisi transformasi. Dan jika ada titik A dengan koordinat X, Y, titik A ini akan dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X ya, akan menghasilkan bayangan Y, X ya. Koordinatnya tinggal ditukar ya. Kalau Y sama dengan X itu, ini dilanjutkan oleh dilatasi dengan pusat O dan skala perbesaran K, maka akan menghasilkan A double aksen. Itu tinggal dikalikan ya K-nya dengan absis dan juga K-nya dengan ordinat. Jadi di sini KY, KX. Karena ini melanjutkan dari komposisi sebelumnya, dari transformasi sebelumnya. Oke, kita masukkan titiknya, yaitu titik R. Ini 27,17 ya. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Menghasilkan bayangan, tinggal ditukar aja sih ya. Jadi R aksennya bentar, ini agak lemot ya, dia patah-patah dari tadi. Berarti ini 17,27 ya, tinggal ditukar. Nah, sudah mulai lancar. Oke, baru kita lanjut dilatasi O dengan skala perbesarannya setengah. Karena skala perbesaran setengah berarti kan dibagi ya, dibagi satu, dikali 1 dibagi 2. Berarti di sini R double aksennya itu pecahan gitu. Setengah kali 17 berarti 17/2. Ya mau dibuat desimal juga silahkan, tapi saya lebih suka pecahan ya. Ini 27/2. Ya udah, begini aja udah cukup. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Titik I negatif 7,2 dirotasikan dengan pusat O 0,0 dengan sudut 180 derajat. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T 3, negatif 2. Maka bayangan I adalah titik-titik. Oke, langsung aja kayaknya ya. Ke rotasinya dulu. Rumus rotasinya itu jika ada titik A dengan koordinat X, Y, bila dirotasikan dengan pusat O 0,0 dengan skala dengan sudutnya 180 derajat ini positif, maka bayangannya adalah ini tandanya diganti jadi negatif semua. Posisi absis ordinatnya tidak berubah, XY-nya tetap, tapi tandanya yang berubah. Sehingga titik I bila
koordinatnya adalah negatif 7,2 bila dirotasikan dengan RO 180 derajat, R dengan pusat O 0,0 dan sudut 180 derajat, maka bayangan I nya ini I aksen ya, ini A aksen juga, itu menjadi negatif ketemu negatif positif ya, positif 7, yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif, maka I aksennya adalah 7, negatif 2. Nah ini akan dilanjutkan translasi ya, maka akan menghasilkan I double aksen. Bisa kita hitung dengan menjumlahkan I aksen dengan translasinya. Translasikan di jumlah ya, berarti ini 7 negatif 2 ditambah dengan translasinya adalah 3 negatif 2, maka bayangan I double aksen adalah 10 negatif 4. Ini koordinat I double aksen. Oke, soal berikutnya nomor 34. Sebuah segitiga RYU memiliki koordinat R 4,5, Y 6,4 dan U 2,4. Dirotasikan dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat. Dilanjutkan ini ya, bukan dilanjutkan, dilanjutkan dengan refleksi terhadap X sama dengan 3, maka koordinat bayangan dari segitiga RYU adalah titik-titik. Baik, ini saya kerumusnya dulu, kan ada 2 kali transformasi ya. Yang pertama misalkan ada titik A X, Y. Ini yang pertama direfleksikan, dirotasikan terlebih dahulu ya, dirotasikan terhadap pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat, maka akan menghasilkan bayangan A aksen itu negatif Y, X ya. Dan ini akan dilanjutkan oleh pencerminan terhadap X sama dengan 3 ya. Untuk X sama dengan 3 itu bayangannya A double aksen itu 2H dikurangi X, Y. 2H, H itu bukan, H itu dapat dari sini ya, bukan 3 ini H dulu karena rumus. Nah baru kita ke titik R 1, 1. Titik R itu 4,5, kita rotasikan dulu dengan R O, 90 menghasilkan bayangan R aksen itu negatif Y, X, berarti negatif 5,4 ya. Kemudian dilanjutkan dengan mirroring ya, refleksi terhadap X sama dengan 3, berarti di sini R aksennya, R double aksennya maaf, 2 kali 3 ya, 2 kali 3 dikurangi negatif 5, jadi ditambah 5,4, maka R double aksennya sama dengan 6 tambah 5 itu 11 ya, 11,4. Oke, kita lanjut dengan Y. Koordinat Y adalah 6,4. Ini kita rotasikan terhadap O, pusat O dan sudut 90 derajat, maka Y aksen itu negatif Y, 4, berarti negatif Y, 4, maaf, negatif Y, X berarti negatif 4,6. Dilanjut dengan pencerminan oleh X sama dengan 3, maka Y double aksen bayangannya adalah 2 kali 3 kurangi 4, jadi ditambah 4,6, berarti ini sama dengan 6 tambah 4 ya, Y double aksennya 6 tambah 4 itu 10, berarti ini 10,6
Selanjutnya titik U, koordinatnya adalah 2,4. Ini kita refleksikan terlebih dahulu dengan pusat kita rotasikan ya dengan pusat O dengan sudut 90 derajat, menghasilkan bayangan U aksen negatif Y,4, berarti negatif 4,2. Dilanjutkan dengan pencerminan terhadap X sama dengan 3. Maka bayangan U double aksen itu 2 kali 3 dikurangi negatif 4, berarti ini jadi ditambah 4,2 ya. 3 dapat dari mana? Dari X sama dengan 3, 2 nya itu rumus, 4 nya diperoleh dari negatif 4, karena ini dikurangi negatif 4 jadi plus 4, kemudian 2 nya dari ini, dari ordinat ya. Maka U double aksen itu 10,2. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal yang terakhir, diketahui segi 4 HIRO dengan koordinat H 3,4, I 7,4, R 7,9 dan O 3,9. Apabila segi 4 tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, menghasilkan H aksen, I aksen, R aksen, dan O aksen. Kemudian dilanjutkan dengan translasi T 7,5 menghasilkan H double aksen, I double aksen, R double aksen, dan O double aksen. Tentukan H double aksen, I double aksen, R double aksen, dan O double aksen. Oke, ini saya akan transformasikan secara terpisah. Yang pertama refleksi. Rumus refleksinya jika ada AX, Y, ini direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X ya. Ini sama dengan negatif X, maka bayangannya adalah A aksen itu negatif Y, negatif X, ditukar tandanya pun berubah. Jadi kalau ada titik H di situ koordinatnya 3,4 direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangannya itu negatif 4, negatif 3. Ini bila dilanjut translasi ya, translasi kan ditambah ya, AB ya, A nya di situ 7, B nya 5, jadi ini 75. Kita tinggal tambah aja H double aksennya, absis ditambah dengan 7, terus ordinat ditambah dengan 5. Berarti H double aksen itu negatif 4 tambah 7, 3 ya. Terus negatif 3 tambah 5 itu 2. Oke, kita lanjut untuk titik I, koordinatnya adalah 7,4, direfleksikan dengan cermin yang sama, maka I aksen adalah negatif 4, negatif 7. Ditranslasikan dengan titik yang sama 7,5, maka I double aksen itu adalah 3 ya, 7 tambah negatif 4 itu 3, lalu negatif 7 ditambah 5 itu negatif 2. Oke, kita lanjutkan titik R. Titik R itu 7,9. Oke, dicerminkan dengan cermin yang sama, Y sama dengan negatif X, menghasilkan bayangan R aksen itu negatif 9, negatif 7. Dilanjut dengan translasi 7,5 menghasilkan R double aksen, kita tambah ya, negatif 9 tambah 7 itu negatif 2, negatif 7 tambah 5 itu juga negatif 2. Dilanjutkan yang terakhir adalah titik
O di sini adalah 3,9 ya, 3,9 dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, maka O aksen itu negatif 9, negatif 3. Kemudian ditranslasikan oleh 7,5 menghasilkan O double aksen ya, negatif 9 tambah 7 itu negatif 2, lalu negatif 3 tambah 5 itu 2. Maka bayangan H double aksen adalah 3,2, I double aksen 3, negatif 2, R double aksen negatif 2, negatif 2, dan O double aksen negatif 2,2. Oke, itu tadi part yang ke-6, pembahasan lengkap dari nomor 1 sampai nomor 35 sudah selesai kita bahas dari part 1 sampai part 7. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Jika teman-teman belum bisa mendownload, kalian boleh download di link deskripsi ya. Buat kalian yang belum punya soalnya, link soal sudah ada di kolom deskripsi. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya dan juga share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Jika kalian gak suka, kalian boleh klik tombol dislike-nya. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe juga channel YouTube Belajar Bareng Okta ya.